Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Na paresang wilomani, na paresang kata-katang, atanowa awekheya, katani akatani ca. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Dhammapada Upawaga Syair 50. Ya, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, umat Buddha yang berbahagia. Pertama-tama, Bante ingin menyapa kita semua. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, baik. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha, tidak lupa marilah kita untuk sejenak memuji Guru Agung kita yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di Dhammasala dan juga di Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Merupakan suatu karma baik bagi kita semua datang ke tempat ini. Tentu bukan hanya sekedar berkumpul. Ya. Anda datang ke tempat ini berangkat dari rumah yang walaupun datang dari tempat yang berbeda-beda, tentu ketika berada di sini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin berbuat baik, menanam kebajikan. Ya, Anda melakukan puja bakti, memuja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini merupakan sarana untuk menumbuhkan keyakinan kita. Kadang umat Buddha ada yang bertanya, Bante, bagaimana cara untuk menumbuhkan keyakinan Bante? Nah, jadi seperti apa yang Anda lakukan ini, berangkat ke wihara, melakukan puja, mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha, membaca parita suci, berlatih meditasi, mendengarkan Dhammadesana, ini semua rangkaian kegiatan yang mana merupakan sarana untuk memperkuat, menumbuhkan keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena keyakinan itu penting. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan maju. Kalau kita ragu-ragu, ya kita jalan di tempat. Kalau kita tidak yakin, tentu kita akan mundur. Tapi kalau kita yakin,
kita akan bisa maju. Karena ada yang diyakini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang Anda lakukan ini merupakan suatu bentuk hal yang baik. Karena Anda menyempatkan kesempatan atau waktu yang Anda miliki untuk digunakan sebagai sarana memperkuat keyakinan kita. Ini merupakan hari-hari setelah libur Lebaran. Makanya beberapa waktu yang lalu, kalau minggu lalu yang datang tidak sebanyak ini. Karena mungkin punya acara sendiri liburan di luar kota. Tapi berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini, mungkin banyak dari Anda yang sudah balik dari liburan. Jadi mukanya cerah-cerah, masih sumringah. Ya, efek liburan, Bante. Kalau nggak liburan, kalau kurang piknik, wajahnya kusut. Nah, setelah pulang piknik, pulang liburan, sumringah semua. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan hari ini, seperti apa yang telah Anda bawa, yang mungkin juga ada di tangan Anda sekalian, yaitu berita Dhamma Caka, Bante akan menyampaikan Dhamma Desana, bagaimana kaitannya memperhatikan diri sendiri, kemajuan batin ada di depan mata. Seperti syair Dhammapada yang tadi sudah Bante sampaikan, sebagai awal untuk membuka Dhamma Desana pada pagi hari ini, yaitu syair ke-50 Dhammapada pada bab Pupawaga. Tentu Sang Buddha sebelum menyabdakan syair-syair di dalam Dhammapada itu, ada latar belakangnya. Ada kisah bagaimana kemudian Sang Buddha membabarkan. Kemudian Sang Buddha menyabdakan syair tersebut. Jadi berkaitan dengan syair yang ke-50 ini, suatu ketika di Sawati, ada seorang wanita yang cukup kaya. Pada saat itu, dia mengangkat seorang petapa yang bernama Paweya. Mengangkat Paweya ini sebagai anaknya, kemudian mencukupi kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh Paweya ini, seorang petapa ini, dia bertekad berpawarana untuk mencukupi semua kebutuhannya. Suatu ketika, wanita ini mendengar ada tetangganya yang memuji Sang Buddha. Lalu dia punya keinginan untuk mengundang Sang Buddha datang ke rumahnya, berharap Sang Buddha menerima dana makanan darinya. Oleh karena itu, dia mempersiapkan dan mengundang Sang Buddha. Ketika Sang Buddha datang ke rumahnya, Sang Buddha memberikan Dhamma Desana, memberikan anumodana. Paweya yang berada di ruang sebelah mendengar. Kemudian dia sangat marah, dia sangat murka. Dia berteriak memaki wanita yang mengundang Sang Buddha itu. Dia mencaci memaki wanita itu karena dia telah menghormati Sang Buddha. Ya, istilahnya cemburu lah. Akhirnya karena dia memaki dan lain sebagainya, wanita ini malu. Karena malu, makanya dia tidak konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tidak memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Akhirnya Sang Buddha menasehati wanita tersebut.
Janganlah memperhatikan kutukan-kutukan itu, cacian-cacian itu. Perhatikanlah apa yang belum atau yang sudah kamu lakukan oleh dirimu sendiri. Oleh karena itu, ya maka muncul syair yang ke-50 ini. Dari bab Pupawaga dari Dhammapada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lewati, apa yang kita lalui, karena kita sebagai manusia, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk bisa menjalankan hidup secara normal, tentu kita selalu harus bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Dari fakta ini menunjukkan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari seringkali sikap manusia itu, kapasitas manusia itu bisanya apa? Melihat, menilai, menanggapi apa yang ada di luar dirinya. Memang ini sangat mudah sekali. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain kemudian dinilai, ditanggapi, bahkan dikomentari. Itu merupakan hal yang ya sudah biasa, Bante. Jadi orang lain berbicara, dikomentari. Orang lain diam, dikomentari, ditanggapi. Seperti seakan-akan kehidupan ini seperti ajang kontes, di mana ada pihak lain yang berperan sebagai kontestannya, kemudian pihak yang lainnya lagi berperan sebagai komentatornya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain itu selalu ditanggapi, selalu dinilai, selalu dikomentari. Itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan manusia dari zaman ke zaman. Bukan hanya kehidupan saat ini. Maksudnya bukan hanya belakangan ini. Tetapi sudah dari dulu. Itulah kemampuan manusia secara alami. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat, memperhatikan fenomena seperti ini, sesungguhnya ini tidak banyak memberikan manfaat bagi kita. Yang ada apa? Justru ini memberikan hal yang sia-sia. Karena apa? Kita berusaha untuk merubah apa yang ada di luar diri kita, itu sesuatu yang sangat sulit. Karena sesungguhnya ketika kita ingin diri kita semakin maju, yang harus dirubah, yang harus diperhatikan adalah diri kita sendiri. Bukan apa yang ada di luar diri kita. Itulah kebiasaan kita. Makanya umum terjadi di masyarakat, orang-orang itu selalu menilai apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, kemudian berusaha untuk memberikan tanggapan. Wah, dia seperti ini. Wah, dia seperti itu. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Itulah kebiasaan kita. Ketika apa yang kita lihat itu tidak cocok dengan diri kita, kita berusaha untuk menanggapi. Ketika apa yang kita dengar itu tidak cocok, tidak sesuai, kita berusaha untuk mengomentari. Ya kan? Memang di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hal yang sangat mudah sekali. Jadi ketika saya melihat, bantenya kok seperti ini, bantenya seperti itu, kita berusaha untuk mengomentari. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, kita berusaha untuk memberikan tanggapan. Itulah kebiasaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya mungkin kita tidak sadar. Jadi pikiran kita itu sesungguhnya setiap saat dari kita bangun sampai nanti ketika kita menjelang tidur, pikiran kita itu terseret. Siapa yang menyeret? Objek yang ada di luar diri kita. Karena kita melihat, karena kita mendengar, kemudian kita berusaha untuk menanggapi.
Jadi yang menyeret apa yang ada di luar diri kita, objek yang ada di luar diri kita. Ya bisa orang lain, ya atau siapapun. Bisa makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Ketika kita melihat, kemudian kita berusaha untuk menanggapi, untuk menilai. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang ada di dalam kehidupan yang merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian besar manusia pada umumnya, yaitu apa? Melihat ke dalam diri sendiri. Yang paling mudah melihat keluar diri. Makanya ada peribahasa, semut di ujung di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kenapa? Karena matanya di sini, bangkai gajahnya di sini yang nggak kelihatan. Nah, ini merupakan suatu gambaran, ini merupakan suatu analogi yang menggambarkan bahwa apa yang ada di luar diri kita, termasuk kesalahan orang lain ini, kita secara mudah, secara gampang untuk melihatnya, untuk mengomentari, untuk menilai, bahkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain tersebut. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita, kita sulit untuk melihat apa yang ada di dalam. Bahkan seringkali ketika kita melihat kekurangan diri sendiri, kita melihat apa yang tidak bisa kita lakukan, kita malah berpaling, pahit bantai untuk melihat ke dalam diri sendiri. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi kenapa yang terjadi malah kita mengomentari orang lain? Jadi kita berusaha untuk membuat orang lain ini, apa yang ada di luar diri kita ini, pantas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita menjadi lupa. Lupa apa Bante? Lupa caranya untuk memantaskan diri kita di mata orang lain. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain itu untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita maunya seperti ini, kemudian apa yang dilakukan orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar, ya memang bukan kapasitas kita untuk mengubah orang lain, untuk menuntut orang lain itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu hal yang tidak bisa dilakukan, sulit dilakukan. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita hanya bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kemudian kita berusaha untuk membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Kemudian orang lain nanti juga akan menilai kita. Kadang kita melakukan hal yang baik pun, di mata orang lain belum tentu itu baik. Bante, saya sudah berdana, tapi kenapa orang lain masih membicarakan saya yang buruk-buruk? Kan seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, itu juga tidak lepas dari penilaian orang lain. Ketika kita mengomentari orang lain, ketika kita berusaha untuk menanggapi orang lain, sesungguhnya orang lain juga menilai kita. Ya. Jadi inilah hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita, ya ketika melihat langsung dikomentari, ketika melihat langsung ditanggapi, kita tidak sadar. Ada mata-mata, ada telinga-telinga yang dipasang untuk melihat kita, mendengarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Dia juga menilai kita. Jadi ketika kita menilai orang lain juga menilai kita. Jadi sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belum baik, ketika kita belum melakukan hal-hal yang positif, kemudian kita mencerca orang lain, kita mengomentari orang lain, itu bisa berbahaya. Nantinya cilaka. Kenapa? Karena kadang yang muncul bukan hal yang baik,
Malah hubungan kita dengan orang lain ini menjadi tidak baik. Ya, ketika kita ngomentari, nanti orang lain juga mungkin akan membalas. Memang kamu sudah baik. Memang kamu sudah sempurna. Jangan sok suci deh. Jangan sok baik deh. Kan begitu. Makanya di dalam Dhammapada dikatakan, Dhammapada syair 158 kalau tidak salah. Atawaka. Di sana dikatakan seharusnya seseorang melatih diri dalam kebajikan terlebih dahulu. Baru dia mengajarkan kepada orang lain. Orang bijaksana seperti itu tidak akan dicela. Jadi ketika kita sudah baik, ketika kita sudah merasa kita sudah sempurna, sudah baik, kita bisa berusaha untuk memperbaiki orang lain, berusaha untuk menanggapi, mengomentari orang lain. Tetapi kalau diri kita saja sudah belum tentu baik, berbahaya. Nanti bisa jadi cilaka, kita malah dicela orang lain. Kita malah dicela orang lain. Ya, orang lain mengatakan, memang kamu sudah baik ya. Jangan melihat orang lain lah. Jangan menanggapi orang lain lah. Coba lihat ke dalam diri kamu sendiri. Nah, itulah ajaran Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikerjakan orang lain, jangan sesegera mungkin untuk mengomentarinya. Karena ketika kita melihat, ketika kita mendengar, kemudian langsung berupaya untuk mengomentari, itulah termasuk kekotoran batin, kesombongan. Jadi kita berusaha untuk merubah apa yang ada di luar diri kita. Biasanya kalau orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, tidak memaksakan kehendak, dia itu akan diam. Ketika melihat orang lain yang, itu tidak baik, itu kurang baik, dia akan diam. Tetapi orang yang memiliki kesombongan tinggi, dia akan selalu berusaha untuk, dia begini, dia begitu. Sesegera mungkin dia melakukan hal tersebut. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti apa yang Bante katakan, bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain sesuai dengan kepantasan kita. Karena ukuran kepantasan itu setiap orang berbeda. Apa yang menurut kita pantas, orang lain belum tentu menilai itu pantas di mata mereka. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, tidak usah terburu-buru untuk menuntut orang lain. Ketika kita hanya menuntut, nanti yang ada hanya kebencian di dalam diri kita. Yang ada adalah amarah di dalam diri kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sadar. Ya, pagi-pagi ada koran, atau sore datang koran, kemudian di sana ada berita tentang pembunuhan, tentang teroris, tentang pencurian, dan lain sebagainya. Kemudian muncul pikiran kita. Kemudian kita mengucapkan, kok masih saja ada kejahatan di dunia ini ya? Kan begitu? Secara tidak langsung, memang kalimat ini merupakan bentuk penilaian kita terhadap lingkungan kita. Kenapa di dunia ini masih saja ada kejahatan? Kita jarang bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah berhenti melakukan kejahatan? Dari sini sudah kelihatan bagaimana kita itu mudah untuk melihat ke luar, sulit untuk melihat ke dalam. Makanya saya yakin dari semua yang ada di sini, kalau saya tanya satu persatu, ya nggak akan selesai. Mungkin besok selesainya. Kalau saya tanya, mungkin secara umum Bapak Ibu akan menjawab.
Pak, Bu, apakah Anda ingin diri Anda menjadi lebih baik? Semuanya mungkin setuju menjawab iya. Ya. Semuanya ingin menjadi lebih baik? Ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Iya, Bante. Tapi ianya loyo. Nah, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keinginan kita sebagai manusia. Secara alami semuanya ingin seperti itu. Tetapi dari fenomena-fenomena seperti apa yang Bante uraikan tadi, dari situ mungkin kita baru sadar. Setelah Bante bilang, saya ingin menjadi lebih baik Bante. Tetapi kalau kita hanya melihat keluar, berusaha untuk melihat apa yang ada di luar, apakah bisa diri kita menjadi baik? Sulit. Sulit. Kadang ketika kita mencari kesalahan orang lain, itu bukan suatu upaya untuk menjadikan diri kita itu lebih baik. Karena sesungguhnya upaya yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadi pribadi yang berkualitas, itu adalah diri kita sendiri yang diperhatikan, yang diolah, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Makanya Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita, diri sendiri itu membawa peran yang dominan terhadap perkembangan kemajuan diri sendiri. Kita sendiri ini manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kemajuan, kemerosotan, penderitaan, kebahagiaan itu yang menciptakan siapa Pak? Siapa Bu? Diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin maju, kita ingin bahagia, siapa yang diolah? Diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri ini sebagai subjek dan objek perbaikan. Kalau saya umpamakan, misalkan Bapak Ibu ini punya rumah. Punya rumah kan? Nah, kalau punya rumah biasanya, Bante saya ingin rumah saya ini kelihatan lebih bagus lah. Ya, biar rumah saya ini lebih menarik lah. Tentu kalau rumah kita ingin lebih menarik, lebih bagus, yang direnovasi rumah siapa? Rumah kita sendiri, bukan rumah tetangga. Kalau kita berusaha untuk merenovasi rumah tetangga, saya mau nanti bikin rumah dekat rumah Anda, biar direnovasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian demikian. Kalau kita juga ingin diri kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih positif, lebih berkualitas dari sebelumnya, yang diolah, yang direnovasi, yang diperbaiki adalah diri sendiri, bukan orang lain. Makanya di dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang bisa kita gunakan sebagai acuan, sebagai pedoman untuk membuat diri kita ini menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, namanya Padana Sutta. Di sana ada 4 usaha yang bisa kita kerahkan, yang bisa kita upayakan agar diri kita ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah merupakan upaya untuk melihat, memahami, merenovasi, memperbaiki diri sendiri. Jadi ada 4 usaha. Yang pertama yaitu usaha untuk mengendalikan. Jadi kita mengendalikan diri kita sendiri dengan upaya-upaya tertentu, dengan usaha-usaha tertentu untuk mencegah timbulnya hal-hal baik yang belum pernah muncul, hal-hal jahat yang belum pernah muncul. Jadi hal-hal jahat apa, hal tidak baik apa yang belum pernah muncul, kita mengendalikan agar itu tidak bisa muncul. Bante, saya ini belum pernah melakukan
tindak kejahatan pencurian. Ya, mabuk-mabukan itu kan hal yang tidak baik. Ketika kita menyadari itu sebagai hal yang tidak baik, yang belum pernah kita lakukan, kita berusaha untuk, ya jangan muncul. Kita kendalikan. Inilah usaha yang pertama. Yaitu usaha dengan mengendalikan. Usaha yang kedua adalah usaha untuk meninggalkan. Jadi, kita dengan usaha tertentu, dengan upaya-upaya tertentu, kita berjuang untuk meninggalkan hal-hal jahat yang memang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi Bante, sebelumnya saya itu selalu melihat kekurangan orang lain. Saya itu selalu mengomentari apa yang dilakukan orang lain, apa yang belum mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan. Itu kan hal buruk, Bante. Betul. Jadi ketika kita sudah menyadari hal buruk apa yang sudah pernah terjadi, sudah pernah muncul, dengan upaya yang kedua ini, usaha meninggalkan, kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal buruk yang pernah dilakukan. Itulah usaha yang kedua. Kemudian melalui usaha yang ketiga, yaitu usaha mengembangkan. Jadi kita melihat ke dalam diri kita, bukan melihat keluar diri kita. Kita melihat ke dalam diri kita, apa yang sudah pernah saya lakukan. Apa yang belum pernah saya lakukan. Hal baik apa yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian dikembangkan. Saya sudah pernah, berdana ke wihara. Ikut latihan meditasi. Tiap hari Rabu, Kamis, Jumat di sini ada meditasi bersama. Jadi saya pernah ikut itu, Bante, dikembangkan. Lewat usaha yang ketiga ini, kita berupaya untuk mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada, yang sudah pernah kita lakukan. Itu dikembangkan. Ya. Kemudian usaha yang keempat, usaha dengan berarti belum baca nih. Usaha untuk melindungi. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan apa hal-hal baik yang sudah saya lakukan. Bante, selama ini saya sudah sering pergi ke wihara, berdana, membaca parita, ikut bermeditasi. Pertahankan. Kita berusaha untuk melindungi hal baik itu yang sudah pernah kita lakukan. Tidak hanya dipertahankan, ditingkatkan. Jadi melalui 4 usaha ini, inilah merupakan suatu bentuk upaya kita untuk melihat ke dalam diri, kemudian kita mengenali, kita memahami, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita berusaha untuk memantaskan diri kita di mata orang lain. Karena sesuai dengan keinginan Anda sekalian tadi, kan tadi Bante tanya, ingin tidak dirinya menjadi lebih baik? Nah, inilah upayanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, melalui 4 upaya ini, inilah yang sesungguhnya bisa kita lakukan agar diri kita itu pantas di mata orang lain. Tidak hanya kita selalu melihat apa yang ada di luar. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, usaha untuk melihat ke dalam diri ini memang merupakan satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan manusia pada umumnya. Tapi inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Meskipun kita mudah untuk melihat apa yang ada di luar diri kita, tapi ini merupakan cara yang tidak terpuji menurut ajaran Sang Buddha. Makanya Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melihat ke dalam diri kita. Melihat ke dalam diri kita, kemudian berusaha untuk memperbaikinya, inilah yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tugas kita sebagai umat Buddha, sebagai manusia. Jadi kita terlahir sebagai manusia itu, kan katanya
sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Jadi ketika kita sudah berkesempatan untuk terlahir sebagai manusia, maka tugas kita adalah untuk memperbaiki diri kita menuju kehidupan yang berkualitas. Sekalipun nanti di dalam masyarakat kita dinilai kurang baik, tidak berkualitas, yang penting kita sudah berupaya untuk menjadikan diri kita berkualitas. Ya. Jadi sesungguhnya upaya untuk melihat ke dalam diri sendiri ini, jadi kita melihat apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan. Kita mengenali, karena sesungguhnya musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Jadi kekotoran-kekotoran batin yang mengendap di dalam diri kita, jadi dari kelahiran ke kelahiran ada pandangan-pandangan yang tertanam di batin kita yang namanya kebodohan batin. Karena kebodohan batin ini yang seringkali menyeret kita, menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Itu semua peranan, itu semua manifestasi dari kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu sesungguhnya kita berupaya untuk mengendalikan kekotoran-kekotoran batin ini. Memerangi kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita ini. Dengan demikian, ketika kita bisa memerangi kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, maka batin kita menjadi lunak. Karena batin kita lunak, maka akan mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dikontrol. Ketika saya ingin menjadi pribadi yang berkualitas, karena kekotoran batinnya sudah ditekan, akan sangat mudah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Tetapi kalau diri kita sendiri masih penuh dengan kekotoran batin, itu sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri. Yang ada apa? Kita menjadi kecolongan. Karena banyaknya kekotoran batin, maka kita jadi lengah. Kita jadi lengah. Kadang di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah atau dimanapun, yang timbul ketika kita sudah marah, nanti baru ingat, oh ya saya tadi marah. Ini kita kecolongan. Karena adanya kekotoran batin, adanya ketidaktahuan. Adanya ketidaktahuan, moha, kemudian moha itu menutupi realitas, menutupi kebenaran, maka kita tidak bisa melihat kebenaran itu sebagaimana adanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu gampang, mudah untuk terpancing dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Kemudian dari situ, pikiran kita, batin kita memproses apa yang dilihat dan didengar itu. Kalau batin kita dipenuhi oleh kekotoran batin, dipenuhi oleh kilesa, banyak kilesanya yang mengendap, tentu yang muncul reaksi dari apa yang dilihat, tanggapannya adalah yang buruk. Nafsu-nafsu keinginan muncul, ya. Nah, misalkan kalau Anda punya, ya, misalkan yang perempuan ini punya suami, kemudian karena tuntutan kerja, suaminya pergi keluar kota. Karena pergi keluar kota, 2 hari, 3 hari, ya mungkin di jalan, di dalam lingkungan kerja melihat orang tua. Karena melihat, muncul di dalam batinnya ingatan terhadap ibunya, terhadap orang tua. Oh, saya sudah meninggalkan rumah. Bagaimana dengan orang tua yang ada di rumah? Apakah mereka sehat? Apakah mereka sudah makan? Jadi apa yang dilihat muncul reaksi. Kemudian ketika melihat anak kecil tertawa-tawa lucu sekali,
Kemudian dari melihat itu muncul ingatan terhadap anaknya yang ada di rumah. Anak saya bagaimana kabarnya? Sudah makan apa belum? Kemudian kalau melihat ada wanita cantik, bukan yang ada di rumah yang diingat. Kekotoran batinnya muncul, nafsu keinginannya muncul. Wanita ini cantik, saya ingin mendekatinya, saya ingin mengenalnya. Kan begitu? Ya Pak? Tidak Bante? Wah cuma sedikit yang bilang iya. Soalnya ya istri saya di sana Bante, nanti kalau saya bilang kenceng iya, bahaya, bisa perang dunia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekotoran batin itu muncul karena dipancing. Siapa yang memancing dan apa yang memancing? Jadi yang memancing itu objek yang ada di luar diri kita. Yang terpancing apa? Kekotoran-kekotoran batin ini. Karena melihat, mata melihat, telinga mendengar, kulit bersentuhan, hidung mencium, semuanya ini kan dipancing oleh objek yang ada di luar. Kemudian tanggapannya bermacam-macam. Kalau kekotoran batin yang muncul ke permukaan, bahaya. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sati, kewaspadaan. Jadi satu cara untuk membentengi diri kita dari kekotoran-kekotoran batin yang mungkin muncul di dalam batin kita, karena kita itu semua ini memiliki kekotoran batin. Kita terlahir dengan kekotoran batin yang mengakar. Jadi dia itu bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Ketika kita tidak waspada, seperti yang tadi Bante katakan, akan kecolongan. Oleh karena itu, sangat baik untuk mengembangkan kewaspadaan, mengembangkan sati di dalam batin kita. Sehingga ketika kita menyadari apa yang kita lakukan, kita bisa mengendalikan diri. Ketika kekotoran-kekotoran batin akan muncul, kita bisa menyadarinya. Nah, disitulah kita bisa memerangi kekotoran batin itu. Bukan malah kecolongan. Ya, bukan malah kecolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kewaspadaan itu penting. Selama ini kita diperbudak oleh kekotoran batin. Jadi apa yang kita lakukan, yang namanya kekotoran batin, tentu ini merupakan satu hal yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Ya, menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Karena kekotoran batin itu adalah akar keburukan. Oleh karena itu, dengan cara mengembangkan kewaspadaan sati, maka kita akan punya usaha, punya upaya untuk memerangi kekotoran batin itu. Dengan demikian, kita tidak lagi diperbudak oleh kekotoran batin. Yang ada kita menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Artinya bagaimana Bante? Ya kita menjadi tuan, kita mengendalikan diri sendiri, bukan kita dikendalikan oleh kekotoran batin. Karena mungkin kita tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu seringkali dikendalikan, bukan mengendalikan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam interaksi sosial masyarakat, yang mana manusia ini tidak bisa hidup sendiri dalam menjalankan kehidupan secara normal, kita perlu keberadaan orang lain, kita perlu interaksi dengan orang lain, sosialisasi dengan orang lain. Maka untuk menjaga kehidupan yang baik, sebagai pribadi yang berkualitas, maka setidaknya hendaknya kita sebagai umat Buddha ini tidak selalu, tidak melulu kita bisa melihat apa yang ada di luar diri kita. Tidak serta-merta memberikan komentar, memberikan tanggapan terhadap apa yang ada di luar diri kita. Orang lain diam, orang lain berbicara, orang lain melakukan ini, itu.
hendaknya kita selalu bisa memiliki pengendalian diri, tidak langsung memberikan tanggapan. Karena sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, sementara orang-orang dewasa ini selalu berupaya untuk melihat keluar dirinya, menanggapi apa yang ada di luar dirinya, ajaran Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melihat ke dalam diri. Dengan melihat ke dalam diri, maka kita akan mengerti kekurangan dan juga kelebihan diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kekurangan dan kelebihan itulah yang sesungguhnya harus kita perhatikan. Bukan memperhatikan apa yang dilakukan atau belum dilakukan oleh orang lain. Dengan memperhatikan ke dalam diri, melihat ke dalam diri, kita akan punya usaha untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan demikian, maka apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda bisa untuk melihat ke dalam diri, maka upaya-upaya sesuai dengan apa yang disebutkan bahwa di dalam Padana Sutta ada 4 usaha yang bisa kita kerahkan berkenaan dengan usaha untuk mengembangkan kualitas diri kita, maka manfaat dari kita melihat ke dalam diri kita, memperhatikan diri sendiri, maka kemajuan batin ada di depan mata kita. Jadi sesuai dengan syair Dhammapada, janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Maka dari itu, sebagai umat Buddha, hendaknya apa yang ada di luar diri kita itu bukan kita jadikan sebagai objek, sebagai subjek yang harus kita perbaiki. Bukan kita jadikan sebagai objek yang serta-merta itu dijadikan sebagai objek untuk dikomentari. Tetapi apa yang ada di luar diri kita ini setidaknya kita waspadai. Karena kekotoran batin muncul dipancing oleh apa yang ada di luar diri kita. Maka dari itu, apa yang ada di luar diri kita ini harus kita waspadai. Dengan mengembangkan kewaspadaan, maka di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita bisa mengendalikan diri kita dari kekotoran-kekotoran batin. Apa yang ada di luar diri kita ini kita jadikan cerminan. Apakah saya seburuk itu? Jika saya seburuk itu, maka marilah kita untuk berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik dari apa yang kita lihat. Apakah saya sudah baik seperti itu? Itulah cermin. Saya harus baik seperti apa yang saya lihat. Jadi apa yang ada di luar ini, selain diwaspadai, itu juga jadi cerminan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga ini bisa menjadi kondisi bagi kita semua untuk bisa mengembangkan batin kita menuju kehidupan yang lebih baik. Demikian yang dapat Bante sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua, bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa dimengerti. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa dipraktikkan, bisa diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini bisa menjadi hal yang baik yang akan mengondisikan
untuk terkikisnya kekotoran batin, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Akhir kata saya tutup, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.